Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle, teori 2, yang dari desain basis data. Pokok bahasan, pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan belajar, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dan Oracle, ERWIN, BPWIN, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi, untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang sangat besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang sangat besar dari basis data pemerintahan, industri, dan instansi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 per hari per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemroses transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file, tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalam termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi manajemen menggunakan dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, atau DBA, pemakai akhir dan pemakai, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan informasi objektif seperti response time, processing time, dan stroke space. Proses desain basis data. Terdapat 6 utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data dan desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data,
disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi, dan tuning sistem basis data. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah menggunakan konsolidasi informasi perusahaan yang lebih cepat ke informasi dengan akses berbasis web. Bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan, beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak atau platform. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performasi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta rancangan sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi sistem basis data. Dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource, informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidup harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika rancangan harus dimodifikasi pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal. Nomor 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Ada 6, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi, dan tuning sistem basis data. Nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data, dan mengapa? Jawab, tahap pemilihan DBMS, karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis adalah tipe DBMS relasional objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses BAT yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, tipe basis bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan kemampuan berhubungan dengan operator klien server dan lainnya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab, karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas, yaitu yang pertama, desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1, dan menghasilkan skema basis data konseptual. Yang kedua, aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data, dan pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawab, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, relationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data
tingkat tinggi, lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analisis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang lebih rendah atau definisi sintaks data komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi kelihatan. Nomor 5. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawab, untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Yang pertama, expressiveness. Yang kedua, simplicity. Yang ketiga, minimality. Yang keempat, diagrammatic. Yang kelima, formality. Nomor 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawab, ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua, view integration, untuk masing-masing aplikasi dan kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah eksternal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Nomor 8, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4, yaitu top down, bottom up, inside out, dan mix. Nomor 10, langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual, yaitu terdapat identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Nomor 11, sebutkan faktor yang memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi, yaitu struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Nomor 12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dengan sistem independen? Jawab, pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat, yaitu yang pertama, pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Yang kedua, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Sekian dari saya dan terima kasih.